Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Azhara dengan NIM 17016230083. Atur font, ukuran, bold atau tidak, tata letak, dan spasi. Ketik judul. Di sini saya mengambil judul tentang pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan kelompok usia pendidikan. Kemudian masukkan logo dengan insert picture. Dan sesuaikan ukuran logo. Kemudian masukkan data mahasiswa. Setelah itu, masukkan data dosen pengampu. Perbesar ukuran menjadi 14 dan masukkan program studi, fakultas, universitas, dan juga tahun ajaran. Kemudian dicek dan dirapikan kembali. Atur font dengan Times New Roman, kemudian size-nya 12, dan stylenya itu reguler. Dan untuk paragraf, justified dengan itunya 1,5 terus 6 pt. Kemudian margin. Margin ini kita terapkan ke semua lembar. Selanjutnya untuk topnya itu 4 cm. Dan leftnya itu 4 cm. Bottomnya itu 3 cm. Dan yang rightnya itu 3 cm. Heading satunya kita modifikasi. Kemudian pilih fontnya, ukurannya, dan warnanya. Ketik kata pengantar. Kemudian di sini atur lagi modifikasi untuk yang style normalnya. Dan masukkan kata pengantarnya. Kita klik tab buat bikin paragraf gitu. Kemudian masukkan data yang sesuai. Untuk mempercepat di sini di copy paste. Dicek lagi. Kemudian di sini untuk penyusun dan juga tanggalnya saya menggunakan table untuk supaya lebih rapi. Masukkan Jakarta tanggalnya dan penyusun. Diatur ditaruh di tengah gitu tulisannya. Atur juga ukurannya, jaraknya. Di sini diletakkan di pojok. Kemudian bordernya dihilangkan. Pilih semua dan atur jaraknya. Di sini ketentuannya itu 6 pt dan juga 1,15. Pilih heading 1, ketik bab 1 pendahuluan.
Kemudian, masukkan pendahuluannya. Setelah itu, rapikan. Buat menjadi sebuah paragraf. Klik tab. Kemudian masukkan gambar, insert picture. Masukkan gambar yang sesuai dan kita sesuaikan ukurannya. Selanjutnya beri caption. Ke reference, kemudian insert caption. Untuk labelnya itu diganti jadi gambar. Kemudian oke. Dan kasih keterangan terkait gambar. Kemudian ke home. Dan dirapikan gambarnya di tengah. Untuk captionnya dia tidak miring. Dan letakkan juga di tengah dengan warna hitam. Ukurannya juga disesuaikan. Fontnya juga disesuaikan. Pilih heading 1 pada bab 2 pembahasan. Sama seperti yang pendahuluan tadi. Kemudian masukkan pembahasan. Dan di pembahasan di sini ada data tentang tabel. Sama halnya seperti gambar tadi, hanya saja di labelnya tadi diganti menjadi tabel. Kemudian dikasih keterangan. Dan di sini saya sedang mencari keterangannya berdasarkan sumber yang saya dapatkan. Untuk keterangannya sendiri di sini ada definisi operasional variabel. Sama seperti halnya yang caption gambar, caption table tulisannya juga diatur. Tabelnya dicek dan dirapikan kembali. Dipilih tabelnya. Kemudian di sini saya ingin mengedit style dari tabel ini. Caranya yaitu pilih border dan shading. Di sini saya sedang mengatur border dan juga shadingnya sesuai yang diinginkan. Jika sudah, bisa klik OK. Di sini ada tabel yang kedua,
kita kasih caption sama halnya seperti tabel yang pertama. Setelah itu di simbol, seharusnya T yang di akhir itu kecil. Dan di sini ada X, terus ada tulisan di bawahnya itu kecil. Kita bisa klik itu biar bikin T-nya itu kecil. Selanjutnya di tabel 3 sama juga seperti yang sebelum-sebelumnya. Di sini tabelnya masih belum rapi. Untuk menggabungkan sel satu dengan sel yang lainnya itu bisa klik merger cell. Sedangkan kalau split cell itu untuk memisahkan sel satu, jadi terbelah menjadi dua. Nah, di sini saya ingin size papernya itu berbeda. Untuk merapikannya, dibuat jadi landscape. Terus tabelnya dirapihin, ini di enter, dirapikan juga supaya lebih rapi. Dan di sini saya juga membuat style yang sama seperti yang sebelumnya. Di sini ada simbol seperti cat gitu. Nah, itu kita bisa untuk memberikan warna. Tapi di sini saya tidak menggunakan warna. Dan rapikan juga pada tabel yang keempat. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Di sini saya ke layout untuk kembali merotasi kertasnya menjadi portrait. Kemudian di sini ada gambar kedua, kita bisa insert picture, masukkan gambar yang kedua. Kemudian kita beri caption juga sama seperti yang sebelumnya. Untuk tabel yang kelima, di sini saya akan memberikan caption-nya terlebih dahulu dengan reference, kemudian insert caption. Sama seperti yang sebelumnya, kita kasih keterangannya. Kemudian atur juga dari fontnya, kemudian warnanya, dan juga letaknya. Selanjutnya untuk menambahkan tabel, kita ke insert kemudian tambahkan tabel. Masukkan data yang sesuai. Setelah datanya dimasukin, tabelnya dirapikan dari segi tata letak penulisannya.
Kemudian atur style tabelnya sama seperti yang sebelumnya. Dan di sini belum ada lambang alpha, kita ke insert, kemudian equation. Ke basic math, di situ ada lambang alpha. Selanjutnya bab ketiga penutup. Pilih heading 1 juga. Kemudian masukkan teks penutupnya. Pada daftar isi, kita ke reference, kemudian insert table of the content. Nah, di sini kontennya dihapus karena saya sudah menuliskan daftar isi di atasnya. Selanjutnya ada daftar gambar. Ke reference, kemudian insert table of figure. Pada caption labelnya kita pilih yang gambar. Selanjutnya pada daftar table, ke reference, insert table of the figure, tapi labelnya kita ubah menjadi table. Ke layout, page setup untuk mengatur margin, paper, dan juga layout. Apply to-nya itu bisa diatur. Jika this point forward, maka dia akan diterapkan pada halaman itu saja. Jika whole document akan diterapkan secara keseluruhan. Pilih teks, kemudian layout, pilih columns, dan jadikan menjadi 2 kolom. Layout, bricks-nya pilih next page untuk memisahkan antara halaman 1, halaman cover, dengan kata pengantar. Kemudian pada pendahuluan, sebelum pendahuluan, kita lakukan hal yang sama untuk memisahkan pendahuluan dengan daftar table. Untuk menambahkan nomor halaman, ke insert, page number, kemudian format. Untuk formatnya itu Romawi dan dimulai dari Romawi 1. Selanjutnya masukkan ke page number lagi, ke bottom of page. Kita pilih style yang kedua, yang letaknya itu di tengah bawah. Nah, setelah dari halaman daftar table itu, kita ubah menjadi format yang berbeda, yaitu dari Romawi ke nomor. Nah, di sini kita memisahkan dulu antara bab pendahuluan, bab pembahasan, dan juga bab penutup. Dengan layout, kemudian di bricks next page. Pada bab pendahuluan di sini halamannya masih nomor 5, kita ke insert, kemudian ke page number, kita ubah formatnya dimulai dari angka 1, start at 1. Kemudian oke, dan di sini sudah berubah menjadi angka 1 dan seterusnya juga berurutan. Klik 2 kali pada angka nomor 2. Kemudian link previews-nya itu dimatiin. Setelah itu kita hapus.
ke insert, kemudian page number. Untuk stylenya kita ubah menjadi kanan atas. Di pojok kanan atas ada nomor 2, di mana link to previous-nya itu nyala. Dan bisa dinonaktifkan, kemudian bisa di-scroll ke atas. Dan di situ ada nomor 1 di pojok kanan atas, dan bisa untuk dihapus. Selanjutnya bisa turun lagi ke bawah. Nah, di sini di pojok kanan atas ada nomor 3, dan nomor 3-nya itu link to previous-nya nyala dan bisa untuk dinonaktifkan. Setelah dinonaktifkan bisa untuk diubah formatnya menjadi bottom of page di bagian tengah bawah. Setelah itu link to previous-nya dimatiin. Setelah dimatiin, di nomor 2 yang bawah tengah itu bisa untuk dihapus. Setelah dihapus bisa dinaikin ke atas. Di situ ada nomor 3 pada pojok kanan atas, bisa untuk dihapus. Dan di scroll lagi ke atas, dicek lagi apakah nomornya itu sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Dan pada nomor 4, link to previous-nya nyala dan bisa untuk dinonaktifkan. Setelah dinonaktifkan, diganti posisinya menjadi kanan di atas. Dan yang 4 kanan atas, link to previous-nya bisa dimatiin. Nah, setelah dimatiin link to previous-nya, nah ke angka 3 lagi yang di pojok kanan atas bisa untuk dihapus. Scroll lagi ke bawah, dicek lagi nomornya, dan 4-nya itu masih ada di bawah. Nah, kita hapus. Setelah dihapus, dicek lagi. Nah, yang terakhir di penutup. Di 10 atas itu, 10 pojok kanan atas, link to previous-nya nyala, bisa dimatiin. Kemudian diubah posisinya menjadi di tengah bawah. Kemudian yang tengah bawah nomor itu, link to previous-nya bisa untuk dimatiin. Setelah dimatiin link to previous-nya, kemudian pada nomor 9 yang di tengah bawah itu bisa untuk dihapus. Setelah dihapus, ke nomor 10 yang pojok kanan atas kita hapus juga. Dan sudah sesuai dengan yang ada di ketentuannya. Reference, manage search, kemudian new untuk menambahkan sumber. Sumbernya dari jurnal artikel. Dan ini jurnalnya. Masukkan data yang ada di jurnal sesuai dengan data yang dibutuhkan. Di sini ada judul jurnalnya. Kemudian ada nama jurnalnya. Selain itu ada tahun terbitnya. Setelah tahun ada halaman. Untuk menampilkan semua datanya itu bisa di checklist, di show all. Kemudian volumenya itu volume 1 dan isu 1.
Selanjutnya ada nama penulis. Kita ke edit, kemudian masukkan nama pertamanya, nama tengahnya, dan juga nama akhirannya. Setelah itu kita add, karena di sini ada 2 penulis, kita tambahkan lagi. Setelah itu kita klik add lagi, kemudian kalau udah selesai, kita bisa oke. Karena di sini ada link URL-nya, kita bisa tambahkan. Kemudian kalau sudah semua, bisa diklik oke. Setelah itu ada 3 jurnal yang udah dimasukkan. Untuk stylenya itu apa style, kemudian kita bisa ke bibliografi buat menambahkan daftar pustaka. Reference, insert citation, go to Mendeley. Kemudian pilih sumbernya dan kita sign. Setelah berhasil ke sign, kita bisa cite. Untuk stylenya itu apa style? Kemudian lakukan hal yang sama pada kalimat yang ingin dikutip.